Kata orang kata Ibu Kanit dari Polresnya, katanya sabar dulu, jangan terlalu banyak diposting karena kan ya kasihan gitu kan. Tapi karena mikir-mikir gitu, ini orang nggak bisa dikasihani karena bener dari janjinya aja tanggal sekian kan jadinya numpuk utang-utangnya. Terus udah tanya sih sebenarnya dari permasalahan aki mobil. Jadi sebelumnya itu mobil saya mau pakai untuk kegiatan saya nge-gym karena saya juga ada aktivitas lagi tanggal 26, tadi itu 24 ya, 24 Februari. 26 saya ada nyanyi ya. 26 saya ada nyanyi di Pejaten, tanggal 2 itu saya ada undangan nyanyi juga di Mabes. Nah, terus udah gitu saya bilang, nih saya ada nyanyi untuk tanggal sekian. Saya mau pakai mobil, saya mau nge-gym, saya bilang biar cepet-cepet kurus karena saya mau video klip gitu kan. Terus kenapa mobil nggak nyala akinya? Terus gimana? Diganti. Dan akhirnya saya nungguin dari jam 10 pagi itu sampai ke malam kok nggak diganti-ganti. Kenapa ya? Inisiatif dong. Setelah saya besokannya jam 7 saya WA customer service 24 jam yang jual aki kan banyak tuh di Google. Akhirnya dapet tuh paling atas, biasa paling bagus. Saya WA, Mbak, saya mau ganti aki bla 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 bla. Oke Bu, kirimin lokasinya, ganti aki sekian. Datang tuh orang teknisi datang. Pas Ibu kata siapa akinya ngedrop, kata Bapak. Oke Bu, saya cek, setelah dicek bla 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 bla. Ya Bu, ini akinya udah lama memang drop. Ya udah Mas, ganti aja segitu. Masalah diganti sama si tukang aki, Bu ini ada kabelnya ada yang longgar. Oh ya udah Mas, dibetulin semuanya, udah dicek satu-satu, saya nyalain. Iya Mas, nggak apa-apa, di starter sama tukang aki. Pas udah starter mungkin berisik. Suami saya bangun, udah bangun. Suami saya bangun, ada apa ini? Terus kata si tukang aki, halo Pak, ya saya ganti aki. Siapa bilang kata akinya? Akinya nggak kenapa-napa, kamu gini gitu kan. Terus udah gitu, Ibu Pak tadi WA customer service memang akinya juga udah berapa itu, lihat tuh Pak yang datangin mama. Enggak kayak gitu, nggak khawatir. Iya ada kabel kendor doang. Lu ini sudah tahu kalau kabelnya kabel kendor bla 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 gitu kan. Akhirnya nggak terima. Suami saya mungkin saya nggak izin terlebih dahulu kali untuk ganti aki, atau nggak tahu deh permasalahannya kenapa, mungkin ada masalah di luar atau apa mungkin ya, saya juga nggak ngerti juga. Akhirnya dia nggak terima sama tukang aki, itu tukang aki dihajar sama dia dan ditendang lah sama suami saya gitu. Terus pergi lu, katanya diusir si tukang aki itu. Terus tukang aki sempat nggak terima gitu, mas udah saya bayar aja. Terus saya bayar, udah ya mas, ini mas pulang aja gitu. Saya nggak mau tuh lihat nanti untuk kedepannya ribut di situ gitu. Akhirnya si masnya pulang, saya ke atas, pas saya ke atas dia teriak suami saya, mobil nggak usah kamu pakai ya, katanya saya mau pakai. Saya kaget karena itu mobil saya perbaiki, saya mau pergi nge-gym, kenapa saya nggak boleh pakai? Dari situ saya bilang, oh kenapa sih? Kok kamu nggak punya ini banget ya, kata gitu, sikap kamu sama orang udah gitu sama saya nggak baik gitu. Dari situ dia enggak, saya pretelin aja nih mobil, mau dipretelin lagi mobilnya. Dia sambil dibawa kunci perkakas itu, kunci Inggris, kamu tahu kan kunci Inggris yang ini. Mandarin. Dan tonjok saya mengenai luka saya sampai bolong di sini, saya bolong udah itu kan ada rekam medis dan segala macam kan di rumah sakit. Di ini juga ukur udah ada. Kemarin udah sempat visum. Saya dari situ udah ngeblank Mbak. Dari saya pemukulan pisau sumber darah itu saya udah ngeblank, nggak inget apa-apa. Tapi itu bapak saya RT, ibu tuh dihajar itu udah kayak bukan manusia, sama bapak terus dihajar. Walaupun saya udah berdarah tuh dihajar, dicekek, ditendang-tendangnya saya di gini, bayangin perut saya dalam keadaan gini Mbak, diinjek-injek sambil diinjek. Awalnya saya nggak mau tuh, sempet ya dari teman-teman wartawan di saat kejadian itu pada nyari-nyari saya. Karena saya lagi di rumah sakit, saya juga lihat ada teman-teman wartawan. Bukannya saya nggak mau ini, masih mikir pertimbangan ke anak tadinya. Saya masih pertimbangan ke anak, saya gimana mikirin biaya anak ke depannya gitu kan. Masih seperti itu, nggak mau visum dulu, udah biarin aja dah gitu. Nah,
ternyata saya diemin sampai untung saya sampai ada video hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, sampai 1 minggu itu saya video Mbak, dokumentasi. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan dia lepas tanggung jawab kan gitu. Ternyata benar nggak ada tanggung jawabnya. Sampai sekarang nggak ada ngirimin anaknya susunya, ngirimin biaya buat berobat, nggak ada Mbak, itu nggak ada. Sampai saya minta dibilang cuma janji doang, tapi sekarang nggak ada gitu. Nah, tapi udah saya laporin, udah saya visum juga, kemarin udah visum juga, rekam medis dari rumah sakit udah ada pasalnya juga. Jadi kita tinggal nunggu, karena kemarin juga kita kehalang mau lebaran ya. Jadi dari lembaga polisiannya juga minta untuk cuti terlebih dahulu karena lebaran. Mungkin habis ini kita laporan lagi gitu, untuk saksi-saksi. Minta biaya ini, katanya cuma iya cuma begitu. Terus saya telepon nggak diangkat, nggak direspon, WA nggak direspon, dan pada akhirnya saya WhatsApp bagaimana nih. Pokoknya saya menunggu 1 hari 24 jam kalau tidak ada itikat dari suami saya cuma WA seperti ini sama suami saya ya. Saya lupa WA. Jadi saya tadinya nunggu suami tapi udah nggak ada. Terus saya sampai telepon tadinya nggak diangkat. Kira-kira ada jalan keluarnya nggak buat permasalahan ini? Kalau memang kamu tidak mau bertanggung jawab atas penganiayaan, kira-kira ada jalan keluar nggak buat permasalahan ini? Kalau memang kamu tidak mau tanggung jawab atas penganiayaan yang dilakukan terhadap saya, maka saya sudah diskusi bersama teman-teman pengacara dan polisi. Mereka menyarankan saya agar membuat laporan polisian. Saya tunggu itikatnya. Saya telepon pun nggak diangkat. Ini cuma miss call doang nih suami saya telepon untuk minta biaya, nggak direspon. Ya, nggak direspon sama dia. Dan akhirnya udah selang 2-3 hari itu dia langsung WA Jumat. Ini Jumat saya udah laporan ke Polres. Duitnya Ria baru bisa masuk tanggal 25 paling cepat untuk pegadaian, karena ada perhiasan saya banyak di pegadaian.